Si Gotri bilang, "Bang, kayaknya darah gua amis banget deh." Karena dia udah ngerasa ya bang. Kalau untuk darahnya sendiri sih katanya udah ini bang. Jadi kadang ngocor terus ya karena namanya di hari pertama dalam keadaan capek gitu kan. Mungkin banyak. Akhirnya udah diselipin ini bang. Pampers gitu, baju, kaos. Awal gua ketawa-ketawa sih, kayaknya lucu aja gitu. Bang, kata dia belok kiri. Emang dia ngomong, kagak, pakai gaya tubuh. Gini bang. Gini, masih unjuk tangan. Ternyata sosok cewek itu pendaki yang pernah meninggal di Gunung Cikuray. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Malam Jumat, waktunya sama narasumber. Nah sekarang di samping gue udah ada salah satu pemandu wisata gunung, yaitu Mas Badru. Sebelumnya Mas Badru ini udah pernah datang juga di RJ5 di videonya yang ini. Selamat malam Mas Badru. Malam bang, Fajar. Kali ini mengalami kejadian horor ketika mendaki Gunung Cikuray. Iya. Katanya sampai tersesat 4 hari ya? Iya, waktu itu kita tersesat 4 hari, sampai base camp 1 hari, berarti total 5 hari. Apa yang dirasakan pada saat itu? Cukup banyak sih bang. Dan katanya juga temen lu itu ada yang head ya, tapi nggak bawa pembalut. Iya, ada satu wanita datang bulan, padahal itu bukan waktunya sih. Masih ada 6 hari ke belakang, tapi lebih awal mungkin ya, dan tanpa persiapan. Baik, ditahan dulu kalau gitu cerita lu. Siap. Sebelum gue lanjutkan, jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, komen yang banyak, biar kita makin semangat bikin videonya. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Badru. Badru ya bang, nama gua. Biasa dipanggil Badru. Kali ini gua mau cerita tentang pengalaman gua mendaki Gunung Cikuray pada tahun 2013, tepatnya bulan September bang. Waktu itu gua mengalami kejadian nyasar. Oh tegang banget ya? Gua nggak tahu, lu nya tegang bang, lu jadi tegang. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue waktu naik Gunung Cikuray bang. Nah, tepatnya pada tahun 2013 bulan September. Waktu itu gue naik berenam, diantaranya satu wanita, sisanya laki-laki bang. Awalnya sih gue nggak ada niat buat naik ke Cikuray bang. Waktu itu gue tim tahu dadakan waktu itu. Karena awalnya mereka nih salah satu kampus ya, kebetulan mereka sebagian dari anggota Mapala di daerah Jakarta juga sama Banten. Dia packing dekat rumah gue nih bang. Kebetulan ada satu namanya Ais, dia satu daerah lah sama gue ya, satu komplek. Nah dia packing dan tiba-tiba waktu itu zamannya BBM bang, masih BBM gue, Dru, anak-anak pada packing nih, gue ke tempat dia bang. Waktu sampai dia mau ke gunung Papandayan waktu itu kan. Terus gue bilang, ya Papandayan mulu emang gak bosen, gue kata gitu kan bang. Terus mau lu kemana bang gitu kan. Dia gue racunin buat ke Gunung Cikuray. Kebetulan waktu itu gue belum pernah ke Gunung Cikuray bang gitu, karena dulu gue taunya Garut itu hanya Gunung Papandayan, karena Gunung Cikuray mungkin belum terlalu diekspos ya bang sama media ya. Ini lu saat itu jadi pemandu apa pendaki? Waktu itu gue masih jadi pendaki biasa gitu, karena masih kuliah juga sih waktu semester akhir waktu itu. Singkat cerita, akhirnya mereka tergoda nih bang sama gue naik ke Gunung Cikuray. Oke, gue pulang, ngambil perabotan lenong kan, peralatan. Langsung malam jam 11, gue berangkat dengan
total 6 di antara gue tim. Nah gue berangkat waktu itu naik truk sayur bang, karena kan rumah gue dekat dari Tangerang, Jakarta Barat. Gue naik truk sayur dari Pasar Induk, daerah Tangerang. Sampai situ gue bilang ke supirnya, bang saya mau ke Gunung Cikuray ya, jangan diturunin di Gunung Papandayan gitu. Oke bang, siap. Nah jam 1 malam gue mulai berangkat nih bang Fajar. Gue berangkat karena emang gue lelah banget bang waktu itu. Gue tidur dah tuh, naik jalan tol tidur. Nah, pagi tiba nih bang, jam 8 pagi gue sampai di daerah Garut. Supirnya bangunin gue, bang udah sampai. Nah karena dalam truk kan, ya udah akhirnya kita keluar, nurunin tenda, nurunin keril semuanya yang lain-lain. Gue lihat, lah ini mah bukan pemancar, ternyata gue diturunin di daerah Cikajang bang gitu. Gue bilang ke supir, bang saya mau ke Gunung Cikuray, mau pihak pemancar. Itu Gunung Cikuray, kata si bapaknya gitu bang. Terus gue bilang, tapi pihak pemancar bang, yang dibaliknya itu bang, ternyata kan. Udah sama aja, kata si supirnya, sama-sama Gunung Cikuray kok, deket gitu kan bang. Terus gue bilang, wah ya udah deh, akhirnya kita nemuin barang, kita ngalah lah sama supirnya bang, karena dia udah kesiangan juga. Gue turun, nah gue istirahat sebentar, akhirnya gue inisiatif untuk tanya polsek sekitar bang, di daerah Cikajang itu kan. Ada polsek, gue tanya ke Pak Polisi, Pak Polisi, Pak saya mau ke Gunung Cikuray, tapi bisa gak Pak naik via sini, kata gitu. Kata Pak Polisi, oh iya bisa deh, sering juga kok pendaki lewat sini, tapi jarang gitu. Nah gue cari info, waktu itu emang jalur Cikajang udah ditutup bang, yang setahu gue info itu kan pada tahun 2013. Nah akhirnya kata Pak Polisi itu boleh, akhirnya gue langsung bergegas tuh bang. Kata Pak Polisi, mas nanti lewat sana ada gang, tanya warga sekitar mau jalur Cikajang, nggak jauh kok bang dari polseknya itu, masuk gang. Nah, akhirnya gue jalan kaki sampai masuk kayak kawasan perkebunan gitu bang. Nah gue nanya warga sekitar, oh iya bener deh gunungnya sini, kata warga sekitar gitu. Oke gue jalan kaki, gue nyari ojek atau nyari losbak nggak ada bang. Itu gue jalan di daerah perdesaannya aja kisaran 1,5 jam. Nah posisi udah jam 10:30 kalau nggak salah, udah siang. Gue tanya warga sekitar bang, kebetulan kayaknya stylenya itu kayak pendaki bang, kayak pakai jaket gunung gitu kan, terus pakai sendal brandnya outdoor lah ya kan. Gue kepo langsung, Kang saya mau tanya, kalau Gunung Cikuray bisa lewat sini? Kata dia bisa. Terus gue bilang, kan si akangnya bilang gini, tapi udah tutup jalur via Cikajang, kata si akangnya itu kan. Terus gimana ya Kang? Bisa sih kata dia, cuman nanti takutnya nyasar, kata si akang gitu kan. Oh tapi yakin gak, kata dia? Insya Allah bisa sih pak. Oh yaudah, akhirnya gue jalan nih bang. Nah jalan. Sorry gue potong, boleh lo sebutin dulu nggak nama-namanya siapa aja? Oh iya, waktu itu ya gue lupa bang, karena gue terlalu semangat nih ya. Waktu itu gue, Gotri, cewek ya, Kodok, Ais, sama si Manan, sama si Ardi waktu itu, berenam gue naik total. Campuran dari Jakarta, Tangerang sama Banten, Pandeglang. Kebetulan dia salah satu mapala di daerah Serang, Berarti Banten. belum ada yang pernah lewat jalur ini ya? Belum, kebetulan gitu. Dan kebetulan di situ juga gue yang sebagai leadernya bang. Ibarat kata gue yang dituain lah, karena mereka emang bukan junior sih, jadi bawah gue, adik gue lah gue anggap gitu kan. Nah lanjut ya bang ya. Nah pas di perkebunan itu, gue nanya ke bapak-bapak bang, yang lagi nganuin sayur-sayuran kan. Pak, saya mau naik ke atas nih pak, itu bisa lewat mana ya pak jalurnya? Dia kasih juga masih bapak itu, nanti ada pertigaan tuh kan kelihatan tuh bang, belok kiri. Nah nanti kiri kayak ada sayur kol, nanti belok kanan gitu kan. Emang ade mau kemana? Mau muncak pak. Nah si bapak itu bilang, udah sore deh kata dia. Oh iya pak, makasih. Nah akhirnya gue dikasihin bang sama si bapak itu, dikasih kol. Alhamdulillah buat perbekalan nanti di atas gitu. Posisi udah jam 3:30 kalau nggak salah sore. Nah gue mulai bingung, karena yang namanya kita di kebun kan banyak belokan bang, kiri kanan. Gue udah mulai, wah ini bener gak gini, yakin gak? Tapi anak-anak, ayo kita coba aja dulu. Kita coba nih waktu itu bang. Gue coba, nah mulai nih masuk hutan bang. Dan itu udah mulai ada jalan setapak gitu kan. Gue wah ada sampah nih, berarti bener nih jalannya. Gue jalan, posisi udah jam 5. Udah mulai itu bang, jalan itu nggak ketemu sama jalan gue.
Akhirnya gue sama tim memutuskan untuk buka tenda. Sempat ada perdebatan sih bang waktu itu, bukan perdebatan sih, sharing lah ya waktu itu. Teman ada mau langsung kita mulai, kita nge-track malam dengan buka jalur. Tapi gue pribadi gue menolak karena menurut gue terlalu resiko sih kalau kita buka jalur dalam keadaan gelap, karena terlalu resiko dan gak dianjurin juga kayak gitu. Walaupun dulu udah pengalaman. Akhirnya setelah diskusi panjang, oke, kita buka tenda di sini gitu kan. Nah di saat gue buka tenda, oke, normal lah seperti biasa. Gue masak-masak, maghrib tiba nih bang. Maghrib tiba, nah si cewek ini, dia Gotri nama samaran ya bang, gitu. Dia bilang, kan kebetulan gue 2 tenda. Nah dia sama pacarnya nih, gue berempat sama teman gue. Dia bilang, bang gue dapet, gitu kan. Dapat apaan lu Tri? Gue datang bulan haid kata dia gitu kan. Nah terus gue tanya kan, bawa roti gak lu? Atau pampers gitu bang, softtek. Enggak bang, nggak bawa. Soalnya gue di tanggalnya sih masih 6 hari sampai 7 hari ke depan bang, kata dia. Wah, terus gimana Tri? Ya akhirnya nggak tahu bang, kata dia. Gue gimana ya? Ya udah akhirnya diskusi. Akhirnya kita berinisiatif bang, daripada darahnya ngocor aja kan. Akhirnya di situ kita ada kaos tipis, kita taruh di pampers, ya gitu. Udah dan urgent ya gitu. Yang penting jangan sampai ngeces bang. Kaos ditaruh di dalamnya gitu. Dan dia awalnya nolak, tapi ya mau gimana lagi banyak-banyaknya bang katanya gitu. Udah sempet kemana-mana tuh? Apanya tuh? Darahnya? Oh, kalau untuk darahnya sendiri sih katanya udah gini bang. Jadi karena ngocor terus ya, karena namanya di hari pertama dalam keadaan capek gitu kan. Mungkin banyak. Akhirnya udah diselipin ini bang, pampers gitu, baju, kaos. Awalnya gue ketawa-ketawa sih, kayaknya lucu aja gitu. Cuman ya udah, dia awalnya nggak nyaman. Malam tiba nih bang, jam 8 malam gue mulai masak. Saat masak, ya seperti biasa, normal-normal, tidur. Jam 9, udah mulai tidur, tapi gue belum bisa tidur, karena ya masih melek lah, cuma pura-pura tidur aja gitu. Mulai nih bang, tenda gua, tiba-tiba ada pasir yang nimpuk gua bang. Mulai nih bang, tenda gua, tiba-tiba ada pasir yang nimpuk gua bang. Ser, ser. Suara apaan nih kata gua. Kalau angin kan beda bang sama kayak suara pasir gitu kan. Nah terus gue tanya kan, Is, lu denger gak suara pasir? Dengar gua. Pasir apa angin ya? Diskusi tuh bang. Gue masih berpikir positif aja lah ya, gue anggap angin nih. Akhirnya udah, itu kayaknya suara pasir deh. Gue keluar nih bang, nggak ada pasir bang. Tapi suaranya itu sampai gemet, tenda itu pun geter bang. Kayak kita ditimpuk pasir gimana sih, brok gitu kan, berasa banget. Akhirnya, wah nggak ada Is, gue tutup lagi kan. Ini si Bidong sama Atu lagi udah tidur. Ya udah akhirnya gue tidur. Nah jam 1:30 gue mendusin bang. Kondisi itu kayak gerimis rintik-rintik kan. Pas gue keluar tenda, gue pengen ambil kompor nih, pengen masak. Kayak ada bayangan bang, orang lagi duduk depan tenda gue. Gue buka tenda, sleting. Astagfirullah. Dok, diem aja kan. Itu orang bukan ya, gue tutup lagi bang, nggak jadi gue masak. Udah gue pura-pura tidur ya sampai pagi. Ya Allah, serem amat sih kata gue nih hari pertama ya kan. Udah pagi tiba nih bang, kita diskusi lagi buat melanjutin perjalanan menuju puncak. Di hari kedua, gue bilang ke mereka, oke, ini kayaknya kita salah jalan gitu kan. Kita kayaknya udah mulai kehilangan arah, tapi ada jalan gitu loh bang buat ke atas. Dan si bapak bilang bisa lewat sini gitu. Akhirnya kita coba untuk naik ke atas, karena mereka jauh sebagian basicnya dari Mapala gitu ya bang. Dan kebetulan gue juga aktif juga. Ya kita keluarin dah, yuk ilmu yang kita punya, basic yang kita punya, kita tunjukin di sini. Bukannya kita konyol atau belagu atau sombong, enggak. Karena ya inilah gunanya ilmu navigasi atau mountaineering seperti itu. Tapi kita berdiskusi, kalau kita nggak ketemu jalan, kita turun. Waktu itu bang, ya kan.
Nah oke, siap, kita sepakat untuk jalanin hal ini. Kita mulai jam 9:30, agak siang sih, soalnya kita masak agak lama bang. Kenapa saat itu lo tetap maksa buat naik? Padahal kan ada temen lo yang nggak bawa pembalut. Nah, dia kagak juga mau naik ke atas gitu, dan keadaan kita sih masih normal-normal aja gitu loh bang. Kita ada jalan nih kayak gitu, cuman kecil gitu. Akhirnya kita coba, penasaran bang sih awalnya, penasaran. Kita jalan, itu jam 9:30 mulai start. Nah, sampailah jam 1:30 siang. Itu gua naruh ini bang, karena gue bukannya nyampah ya atau vandalisme. Jadi kayak tali rafia, gue potong segini aja nih, buat tandain di pohon itu bang, buat tanda nanti gue turun kalau gue pernah lewat sini gitu. Thread gue iket-iketin. Nah jam 1:30 pas gue ngiket di bawah pohon bang, kayak pohon beringin gitu, kayak pohon golkar ya. Nah gue iket, si cewek ngomong, bang jangan di situ ngiketnya, kata dia. Langsung dong, kenapa nih bang, jangan di situ, kata dia. Jangan, mukanya marah gitu bang, melotot. Oke, gue pindahin lagi, bang jangan di situ, itu ada yang lagi duduk, kata dia. Gue bingung, udah akhirnya gue jalan tuh, jalan lagi. Akhirnya di depan tuh gue ikat lagi. Nah di situ yang namanya cewek si Gotri itu bang udah mulai digangguin lah sama penunggu situ bang. Udah hampir gelap nih bang. Si Gotri bilang, bang di sini banyak banget, kata dia, yang ngikutin gue. Sampai dia pun ini berat banget nih bang, jalan pun berat banget. Gue bilang, tapi Gotri aman bang masih. Ya udah kita coba. Nah posisi gue waktu itu di belakang bang, gue sebagai tim sweeper, karena gue pengen mepet yang cewek ini sih sebenarnya. Karena dari belakang itu kayak rame banget bang yang ngikutin. Itu versi gue ya, sama si Aisnya yang belakang. Si Bidong gue depan, dong depan buka jalan, siap. Pokoknya kalau lu ragu di depan, lu udah nggak yakin atau nggak percaya diri, kita diskusi, jangan sok tahu, kurang gitu kan. Karena kita udah nyasar nih. Itu hutannya bang udah bener-bener rapet, hutan mentah bang. Si Bidong yang depan buka jalur, terabas jalur, patokan gue puncak itu kerucut bang. Kita jadi fokus nanjak. Nah ketika kita mentok ketemu kayak jurang atau tebing, kita melipir. Nah kita naik lagi ke atas gitu, patokan ke pada waktu itu bang. Gue nggak bawa peta waktu itu, cuma bawa kompas. Nah 3:30 teman gue jatuh nih bang, kayak di jurang gitu kan. Dia si Bidong ini kepleset. Nah terus jatuh, untungnya dia megang ranting bang. Alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Nah si Gotri bilang itu dia dijorokin sama sosok gitu kan. Nah si cowoknya langsung udah sih nggak usah dibilangin gitu, karena takutnya anak parno nih bang, karena udah hampir gelap. Sorry gue potong nih Mas Badru nih, si Gotri itu sebelum daki gunung emang bisa lihat setan atau gimana? Kalau dia sih, ini dari info dari teman-temannya ya, dia bisa bang gitu, ngerti soal hal-hal yang bisa ngeliat. Dan dia pernah waktu itu naik gunung gede, sama kejadiannya dia diikutin sama sosok wanita penghuni gunung gede, dan dia melihat penampakan hal-hal yang kayak gitu. Bukannya dia lemah, cuma dia paham tentang hal itu, dan itu was-was banget buat gua gitu. Pas di situ jam 4:30, gue masuk kayak hutan lumut gitu bang. Jadinya hutan kecil jalannya itu. Nah di sini kayak lumut-lumut tuh bang, banyak banget lumut. Wah di situ gue kayak masuk ke alam dimensi lain ya bang. Baru ngelihat emang gue belakang sih, udah jauh gue lihat. Serem amat itu ya di depan ya, lewatin kayak, karena emang si Bidong bukannya jalurnya lewat situ, mau nggak mau gue terabas bang. Apa emang lo lihat saat itu? Itu kayak sosok-sosok hitam-hitam banyak bang, bayangan sih. Kayak nih, kayak kalau kita di film-film, ini pohon swing, lompat. Kayak ninja ya? Kayak ninja. Terus, waduh, dong yakin lewat situ? Iya bang, ini kayaknya ada jalan nih. Oke, ya kan. Gue lewat situ bang. Gila, bulu gue pada merinding semua bang. Si Gotri nyeletuk, bang itu cewek siapa? Langsung nengok gue ke belakang gitu kan, gue di belakang dia kan. Udah diem jalan, nunduk aja. Iya nunduk, sama cowoknya pegangin aja kan. Jalan, dia ngelihat ceweknya di samping dia gini bang. Udah jangan liatin, hei langsung iya. Itu ada sampai jam 5:30 bang lewat situ. Cewek, maksudnya cewek apa tuh? Kayak kuntilanak kayak gitu sih sosoknya, dia bilang. Lu lihat juga? Gue ngeliat juga gitu. Bisa lo gambarin kayak gimana yang lo lihat? Bentuknya itu dia lagi duduk tapi nggak napak gitu, duduk begini nih, sila begini, dia lagi di. Pas gue jalan itu kira-kira 4 meteran dari gue,
gitu. Mau nggak mau kan gue harus lewatin dia bang, dia sebelah sini. Nah pas di saat gue lewat, si Gotri nengok begini, ngeliat si sosok itu. Mungkin dia penasaran kali ya. Gue bilang udah lurus aja ke mata ke depan, fokus. Iya bang. Nah jam 6 nih bang, udah hampir gelap. Kita udah seperti biasa, sampai gelap kita buka tenda. Kita cari tempat yang agak luas. Kebetulan waktu itu hutan mentah semua nih bang. Maksudnya hutannya itu bener-bener rapet, pohon semua, udah nggak ada tempat buka tenda. Akhirnya gue inisiatif buat buka lapak gitu bang, kayak ranting-ranting gue gabatin buat buka tenda, untuk 2 tenda. Saat gue buka tenda, Gotri bilang, bang cepetan. Tuh anak-anak tuh, dong cepetan dong, bukanya dong. Santai aja Tri, gue bilang itu santai. Akhirnya ya udah, gue buka tenda di situ. Nah masuk tenda nih bang. Malam-malam jam berapa ya? Setengah 9 apa setengah 10? Gue cuma nggak lupa. Habis selesai makan, si Gotri ngelihat ini bang, kayak makhluk berbentuk domba. Badannya manusia, kepalanya kambing. Kata dia gitu. Terus ya malam itu dia nggak bilang nih bang, dia ngeliat sosok itu bang. Dia cuma diem aja sampai cowoknya bilang, dong ini booking gua kenapa ya? Ngomong gitu kan. Kenapa emang? Ini dia diem aja, dia nggak cerita tuh bang. Kan gue bilang, lu kalau nggak apa-apa jangan bilang di situ dulu kan. Nah, anak-anak sempat panik. Apaan sih sosoknya kayak gitu kan, makhluknya kayak gimana sih malam itu. Nah suara pasir lagi nih bang, nimpah tenda gua lagi gitu. Ser. Si Ais keluar, penasaran bang. Udah keluar nggak ada apa-apa, hujan enggak, gerimis enggak gitu, tapi kayak bahan dilemparin pasir. Wih gua di tenda, ya Allah ini apaan sih, ini apaan. Udah gua positive thinking aja deh. Akhirnya malam tiba ya kayak suara gue anggap itu burung, tapi enggak deh kayaknya. Akhirnya gue paksa buat tidur. Anak gue terakin, yuk tidur, udah paksa buat tidur, kita masih ada hari besok gitu kan. Oke siap. Nah bangun jam 4:30 nih bang, di hari ketiga waktu itu. Hari ketiga bangun 4:30, gue bilang kita buka jalur dari awal nih, dari pagi kita udah bangun jam 7, kalau bisa kita mulai start biar nggak terlalu kesiangan. Oke, bangun masak selesai. Si Gotri bilang, bang kayaknya darah gua amis banget deh, karena dia udah ngerasa ya bang. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Bang, kayaknya darah gue amis banget deh, karena dia udah ngerasa ya bang. Akhirnya gue inisiatif cari kaos lagi nih bang. Siapa yang punya kaos tipis gitu kan. Akhirnya nggak ada yang bawa kaosnya kayak gini semua kan, karena kalau dilipet terlalu tebel ya bang. Akhirnya satu kita korbanin, kita potong dia nggak terlalu tebel juga kan. Nah dia ganti, terus yang bekasnya kita ikat di plastik gitu kan. Nah teman gue yang megang waktu itu, si Bidong. Di hari ketiga ini kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Cikuray. Oke, jadi gue mulai nangkep nih mas. Lu itu jadi tersesatnya itu pengen nyari jalan menuju puncak berarti ya? Iya, tersesatnya berjalan menuju puncak, bukan tersesat untuk mau turun tapi kita tersesat, bukan. Kita mau coba untuk menuju puncak, tapi kita berjalan dalam keadaan yang nggak tahu arah gitu. Tapi kita masih punya kesadaran dan masih punya semangat gitu. Di hari ketiga jam 7:30 pagi gue langsung jalan nih bang. Nah di hari ketiga ini sebelum gue jalan gue sempat briefing bang sama teman-teman, karena gue anggap kita dalam kondisi yang kurang menguntungkan gitu. Bisa dibilang tersesat ya, tapi kita bukan tersesat nih. Kita masih sadar kok, kita masih bisa turun dan insya Allah nggak tersesat. Cuman kita mencoba untuk sampai puncak gitu. Kita briefing, gue bilang gini, keluarin semua air yang ada di tas lu. Keluarin semua logistik atau cemilan yang lain-lain yang ada di barang. Kita keluarin nih bang. Kita coba untuk manajemen. Kebetulan air pada hari ketiga itu, air botol yang 1,5 liter itu, sisa ada 7-8 botol, gue lupa. Kurang lebih segitu. Oke, kumpulin.
terus logistik seperti apa aja, karena untuk persiapan nanti kita di hari selanjutnya bang. Jangan sampai nanti kita kehilangan atau kehabisan logistik gitu, karena terlalu resiko ya bang. Dari situ kita udah mulai bener-bener namanya manajemen bang. Lanjut perjalanan nih bang. Pas lanjut, itu posisi jam setengah 10 pagi, gue udah mulai kehilangan arah nih bang. Itu hutan semakin lebat. Dan pohonnya itu bermacam-macam variasi pohon ya. Mungkin yang belum pernah gue lihat nih bang pohon. Bentuknya itu aneh-aneh bang. Gue mulai masuk terabas hutan itu yang alang-alangnya itu kayak ada yang segini bang. Gue sampai sereng seperti itu kan. Dan udah mulai, gue anggap nih oke. Ilmu gue, navigasi gue yang pernah gue pelajarin tentang mountaineering. Oh, udah waktunya di sini gue pakai gitu bang. Kita action bahasanya gitu ya. Saat perjalanan, nah si Gotri ini mukanya udah senyum enggak, ketawa enggak, ngomong enggak, kayak layu gitu bang. Kayak ya gitu aja, ngomong pun kayak seadanya aja. Gue udah mulai curiga, ini kenapa ya? Cuman gue nggak mau nanya kayak gitu, cuma Tri aman dok, tuh cewek lu. Seperti biasa lah, ajakin ngobrol. Iya bang, aman bang, ya udah. Sepanjang perjalanan, Gotri itu matanya mulai kelayaban, kayak nengok kiri, nengok kanan, kayak ketika dia nengok begini. Tiba-tiba buang muka gitu, gue liatin aja kan, wah mulai jalan-jalan nih matanya. Gue masuk kayak lorong nih bang, jadi kayak gue buka jalur, nah di situ kayak lorong nih bang, pohon itu rimbun, kayak lorong gitu. Gue masuk ke dalam, Gotri berhenti, tiba-tiba diem, dia kayak nggak mau masuk ke lorong itu bang. Kenapa Tri? Bang, di situ kayaknya ada sosok kayak Gundurwo ya, bisa dibilang gede gitu kan, entah itu Gundurwo entah apa. Terus gimana? Kalau bisa kita jangan masuk ke situ ya bang, kita melipir aja ke sini. Oke, akhirnya gue inisiatif buat balik lagi tuh bang, nyari jalur yang baru kan. Gue buka jalur, babat pohon lagi, ilalang. Pas di jalan itu dia ngeliat yang tadi bang, kayak sosok domba kepala gitu kan. Sampai gue bilang gini kan, dia bilang kayak domba. Bang, itu domba kambing beneran apa orang, kata dia. Di mana Tri? Itu bang di depan. Gue bilang aja kan, Tri, masa ada di gunung ada kambing bang? Ya kali kambing lepas, nggak mungkin kan. Badannya manusia bang, kayak lagi jongkok gini. Tapi ininya kambing, badannya kayak manusia, pakai baju gitu kan. Itu sama kayak yang kemarin tuh? Iya, sama kayak yang di tenda itu. Gitu. Berarti ngikut tuh? Nggak tahu. Nah nanti di endingnya tuh gue ceritain kenapa seperti itu kan. Di situ gue nggak mau, dia nggak cerita banyak lah. Yang penting intinya jangan sampai nih cewek kesurupan gitu. Udah, pokoknya kalau udah kesurupan udah agak ribet bang gitu. Gue bukan takut, cuman ribet nanti kalau kesurupan. Sekalinya masuk bakalan bisa masuk lagi bang gitu. Nah 2:30 itu gue briefing dengan nada gue yang agak tegas sih waktu itu. Ini logistik kita tata rapi. Ini air sisa 5 botol waktu itu bang. Itu di hari itu karena di 7 kan kepake 2 nih. Itu minum dikit-dikit banget. Udah mulai halu tuh bang waktu itu anak-anak, sampai bilang, gue nyesel ya kuliah bolos mulu gitu kan. Gue nyesel ya belum jadi kebanggaan orang tua. Kayak kesan-kesan pengen mati di situ bang mungkin gitu ya, karena mungkin kondisi capek dan keadaan hutannya yang benar-benar waktu itu mencekam banget sih bang. Kayak lu gimana sih masuk hutan mentah kesasar yang lu nggak tahu arah gitu kan. Awalnya beda juga kali ya? Beda banget. Nah si Goti nangis bang tiba-tiba tuh jam berapa ya, jam 4 deh. Kalau nggak salah jam 4 sampai 4:30 tiba-tiba nangis. Aku pikir nangisnya kayak nangis nyesel kayak anak-anak gitu kan, ternyata nangis kayak nangis kesurupan. Dok, begini kenapa dok? Nggak tahu bang. Tri, lu kenapa? Ngapa gitu kan. Nengok, wah udah beda tuh bang, auranya dia tuh udah beda banget deh. Selalu dibilang, bang jangan lewat situ, kata dia. Bang jangan nengok ke situ. Bahkan ada temen gua si Ais mau kencing, nggak dikasih bang kencing di situ. Katanya ada makhluk gedenya minta ampun, kata dia gitu kan. Sampai Ais, beneran lu Tri? Iya, ini jangan situ, depan kenapa-napa nanti. Wah, anak-anak udah mulai halu bang. Gimana ya? 1 kita posisi nyasar, 2 kita dapetin teman yang bisa ngerti kayak gitu. Gue mendingan kesasar daripada dicampur aduk seperti itu bang. Jadi sugesnya nambah gitu. Nah itu posisi udah hampir maghrib nih bang, 4:30, 5:30 kalau nggak salah. Gua ngeliat babatan pohon nih bang, pakai pisau. Itu babatan pohon, kayak orang ngasih jalan tanda gitu bang, kayak 2 seret. Gue lihat, weh
bentar, di situ ada pisau gitu kan, ada babatan kayak orang bekas buka jalur juga bang gitu. Wah udah mulai pede dong, alhamdulillah berarti ada orang yang pernah kesini gitu kan. Mungkin dia buka jalur juga buat ngasih tanda. Gue perkirain itu antara 2-3 tahun gitu bang, bekas setan di pohonnya itu. Wah di situ gue udah ketemu, alhamdulillah udah ketemu titik terang nih. Nah akhirnya diskusi lagi, oke kita bermalam nyari spot tenda lagi nih bang. Nyari spot tenda, itu gue bener-bener kayak samping jurang. Jadi bener-bener vertikal bang, mungkin 70 derajat kali ya. Dan tenda gue miring, itu nggak ada spot lagi. Posisi serba salah, mau lanjut belum tentu nanti di depan ada tempat tenda, mau turun nggak mungkin kan kita gitu, udah mau gelap. Akhirnya gue babatin pohon ilalang gitu, gue turun buka tenda di situ. Kita besok udah ketemu titik terang nih. Yang namanya orang pernah buka jalur, ini antara tim SAR atau orang nyasar. Gue sih berharapnya ini tim SAR. Gue berharap gitu bang. Karena kalau tim SAR, berarti dia nggak terlalu jauh dari jalur utama. Gue mikirnya gitu. Nggak mungkin orang nyasar langsung kebusukan ke dalam hutan-hutan lebat. Nggak mungkin kan. Feeling gue kayak gitu. Karena dulu senior gue pernah ngajarin hal kayak gitu. Masalah mountaineering. Kalau orang kesasar, berarti udah kejauhan banget bang. Itu yang semoga aja deh orang lagi ngesar gitu kan, tim SAR. Nah, pagi tiba nih bang. Pagi udah mulai, wah muka kucel banget bang. Ini udah pada berdarah semua. Karena kan kita masuk hutan gitu kan. Semuanya tuh berdarah? Iya, anak-anak. Ya, ibarat kata kena akar-akar gitu lah ya. Wah udah, woi gila lu berapa nih? Ya kan, woi gue banyakan gue cuy. Jadi kayak bahan bercandaan gitu. Biar nggak stres? Biar nggak stres. Nah, akhirnya gue bilang ke anak-anak, kita cek air. Nah, ini air sisa 2 nih bang. Ini hari keempat ya. Hari keempat. Air tinggal 2. Indomie masih ada 7 atau 8, gue lupa. Nah, beras tinggal setengah liter nih bang. Kalau beras gue nggak terlalu pikirin. Karena beras terlalu banyak makan air. Gue lebih baik makan Indomie. Gue bilang gitu kan. Air gue minum bang di hari keempat nih, setagak-setagak gini bang. Saya aus, tahan. Kita pelan tapi pasti, daripada kita tiba-tiba nggak aus, nanti ke depan ausnya nggak bisa selesai, habisan air. Nah jalan, pas jalan si Gotri kayak ngeliat sosok cewek. Dia lagi, bang, ada cewek tuh, pendaki. Pakaiannya pendaki, dia bilang. Wih, gue kaget dong, mana ada pendaki sendirian cewek. Tri, lu nggak mau sembarangan. Dia ngomong ke bokinnya, yang emang kamu nggak ngeliat? Nggak ada, orang nggak ada apa-apa gitu kan. Wah udah nggak, antara dia ngeliat sama halusinasinya dia nih bang. Gue mikir wah ini bocah udah halusinasi, lebih bahaya daripada dia ngeliat bang. Masalahnya itu lu nggak lihat saat itu? Gue nggak ngeliat. Di mana Tri? Itu bang itu. Jangan deh, itu jahat, kata dia gitu ngomong. Kok jahat sih? Ya udah jalan-jalan, kata dia. Jangan ngatin aja bang. Udah jangan ngatin, kalau gue penasaran bang gitu kan. Ya udah jalan. Tapi lu lihat juga? Gue nggak ngeliat. Dia bilang ada posisi. Yang sama tadi nih, iya. Yang dia bilang jahat. Terus Tri, tadi apaan emang? Udah bang, nanti di bawah ngejelasinnya, kata dia gitu kan. Ya udah, gue jalan. Ada lagi, dibilang sosok orang itu yang cewek sosoknya itu, pendaki satu, kata dia. Bang itu ada lagi dia, berarti ngikutin dong bang. Tapi dia itu nggak balik deket, di kejauhan kayak mantau. Kayak lagi ngeliatin gitu. Kayak gimana gambar yang dibilang masih Gotri? Kata dia sih pakai baju putih, celana kayak gini, celana trekking, pakai sendal gitu. Di sini bawa tas gamblok gitu, bukannya carrier, bukannya daypack. Dia pakainya daypack. Nah terus mukanya nggak kelihatan, soalnya kan karena jauh kan. Dia ngomong rambutnya gondrong kayak cewek, dia bilang. Terus gue tanya, coba aja Tri, gue ngetes nih bang. Coba aja Tri, lu minta bantuan sama dia. Kalau emang dia baik, dia ngasih jalan kita. Kalau emang dia buruk, tenang aja, ntar abang bacain. Baca apa bang? Nggak tahu baca apa. Dia ketawa kan, biar nggak panik bang, maksud gue. Bener ya bang ya? Iya coba aja. Hai, kalau kamu, orang pernah ngeliatin tuh bang. Hai, kalau baik, bantuin kami. Kalau enggak, pergi. Udah, jalan lagi nih bang. Pas jalan, ketemu jalan tuh bang, kayak apa ya, setapak satu kaki. Tapi itu bener-bener kayak orang bekas jalan gitu. Ada bekas babatan. Gue kira nggak minta ampun bang. Gue jalan, selang 15 menit hilang lagi, hutan mentah lagi. Gue babat lagi babat pohon. Nah kondisi air udah 1 botol, 1 udah habis nih bang. Itu jam 2:30 sore. Ketika gue duduk,
Serk, kayak bunyi sampah bang. Lihat, ada bungkus Indomie. Itu kayak sarimi bang, itu sarimi gue taksir itu tahun 90 berapa gitu ya, Indominya lama gitu ya. Wah, ini ada Indomie coy. Seenggaknya ada orang pernah kesini bang. Mungkin pikir gue, berarti jalur yang gak lewatin bekas dia mungkin dulu ya gitu kan. Entah jalur yang lama tapi udah ketutup, atau ada jalur bekas orang yang pernah buka jalur gitu. Girangnya minta ampun bang. Anak antara senang dan panik. Berarti kalau misalkan dia nyasar, ini yang naruh bumbu ini nyasar, berarti ini tempat serem banget dong gitu kan anak mikirnya. Udah kita ambil positifnya aja. Nah posisi udah hampir gelap nih bang. Jam berapa ya? 3:30 sore kalau nggak salah. Saat jalan itu yang sosok cewek ini bang. Gue nggak mau nyebutin dan ya apa sih namanya, dia orang mana, terus kenapa gitu ya. Gue cuma nyebutin ternyata sosok cewek itu pendaki yang pernah meninggal di Gunung Cikuray. Si Gotri berinteraksi sama sosok itu. Berinteraksi. Ternyata gue bilang gini kan, Tri kalau emang dia baik, bilangin anterin kita sampai atas. Iya bang, bener ya? Iya beneran. Anterin sampai atas, ditemenin bang. Dia tapi jaraknya jauh, kata si Gotri. Gue gak ngeliat bang, sosok itu gue gak ngeliat. Bang, kata dia belok kiri. Emang dia ngomong? Kagak, pakai gaya tubuh. Gini bang. Gini, masih unjuk tangan. Serem banget ya? Asli, sampai anak si Gotri lagi halu apa beneran sih? Anak sampai ngomong gitu bang, ikutin aja selama ini bener gitu. Karena setelah gue ngikutin dia, kayak terbuka jalan gitu loh bang. Kayak oh iya ada tapak tapi hilang lagi, ntar ada tapak lagi gitu. Nah, yang gue sempet ragu jam 4 lewat kalau nggak salah itu. Si Gotri ngasih unjuk tanjakan yang begini bang, bener-bener vertikal kan, mungkin 80 derajat kan. Bang, dia langsung unjuk ke atas. Wah gila Tri, mana bisa ke atas gitu kan. Terus gimana bang? Ya udah, gue sempet istirahat. Dah taruh dulu keril, kita diskusi biar lebih santai bang ya. Gue ngerokok, anak-anak santai dulu, relax. Oke, ke atas gue coba ya tanpa keril nih bang. Gue penasaran, masa ke atas sih, ini kan tebing. Tapi tebingnya itu tebing, ini kan bang rumput-rumput gitu kan sama pohon-pohon. Gue berdua nih sama si Ais naik ke atas. Itu selang berapa ya, 15-20 menit gue ngerayap gini bang. Gue penasaran kan, Stan ya. Pas gue jalan ternyata buntu. Gue turun lagi kan, buntu tuh. Masa sih bang, itu dia masih di atas, kata dia nungguin abang katanya. Kelihatan dari bawah gitu kan si sosok ceweknya ini. Lu nggak lihat tuh? Gue nggak lihat, sampai gue penasaran siapa sih dia gitu. Jangan-jangan yang viral itu ya? Wah ntar kali mungkin ya, ntar orang basecamp cerita juga. Nah terus sampai situ udah Tri, gini aja Tri, lu baca ayat kursi. Kalau emang dia jahat jauh-jauh, kalau emang dia baik kita ikutin, gue bilang gitu. Karena udah hampir malam nih, gue bilang gitu kan. Oke bang, dia baca. Ya udah gue udah pasrah bang. Oke, gue nggak bakal mati di sini. Gue udah punya prinsip, gue nggak mau mati di gunung dan gue nggak mau mati di sini gitu. Mungkin buat teman-teman yang ngebully, buat teman-teman yang dengar cerita ini, tuh orang konyol banget, kenapa nggak turun aja kalau udah nyasar gitu kan. Mungkin banyak yang bilang kayak gitu kan. Gue jalan lagi bang, gue jalan. Akhirnya gue coba nih, ayo kita coba bukit yang ini yang ditunjukin sama si Gotri, kita taikin, bawa tas semuanya. Biar capek-capek sekalian, kalau kita emang nggak ada jalan, kita ngecamp di atas kalau emang ada spot. Oke bang, gue naik nih bang berenam ke atas. Sampai di puncak situ, alhamdulillah bang, ketemu jalan utamanya. Jadinya gue posisi dari tebing gini. Nah ini jalur utama begini bang. Nah gue di sini ternyata ketemu. Itu setengah jam dari gue tanjakan ini bang. Bener apa yang dikasih tunjuk sama sosok cewek itu. Disuruh lurus. Walaupun secara logika nggak mungkin dong. Masa gue langsung vertikal gini kan. Gitu. Ternyata ya bener bang. Dan gue cek nyampe jalan ketemu yang tapakannya lumayan luas bang. Alhamdulillah gue di situ bang, sampai Gotri bilang, ya Allah, untungnya dia baik. Wah merinding gue. Gue kalau emang bahas sosok itu merinding mulu. Udah yuk, langsung kita jalan lagi. Pokoknya ada spot kita buka tenda, gue bilang gitu kan. Karena ini udah jalan utama. Gue jalan nih bang. Itu 5:30, alhamdulillah gue nyampe puncak bang. Nangis gue di situ. Ada 3-4 tenda di puncak nih. Bang, lu dari mana kata dia?
Dia ngeliat posisi gue darah semua bang. Di sini bukan darah sih, kayak compang-camping gitu ya, akar-akar. Lecet-lecet lah. Lecet-lecet. Iya bang, gue habis nyasar tadi dari Cikajang. Serius lu bang gitu kan? Iya bang serius. Wah gokil lu bang katanya, lu keren bang. Tadi bang bukan masalah keren, gue bilang gitu kan. Tadi bang gue istirahat dulu bentar ya. Langsung good bang. Alhamdulillah akhirnya gue ketemu. Bang mau makan gak? Mau bang. Oh, untungnya pendaki dia ngertiin bang gitu. Dimasakin sama dia Indomie. Akhirnya dia kepoh nih bang sama gue, kenapa lu bisa sampai sini gitu, dan lu kenapa nyasar. Nah gue tanya, ternyata dia orang Garut, dia orang asli Garut tapi gue lupa nama kotanya gitu, nama daerahnya. Nah dia cerita, ya Kang Cikajang itu emang udah tutup jalurnya kata dia, yang buka itu dari Pemancar apalagi ya gue lupa waktu itu ya, pokoknya Cikajang tutup sih kata dia. Iya Kang itu dia, makanya kata Pak Polisi buka, bisa, emang bisa bener gitu kan, tapi udah ditutup. Emang jalur masih jelas Kang, mungkin Akang salah jalan gitu ya. Iya Kang, saya ngerasa emang kalau saya salah jalan itu pas di kebun-kebunnya bang, mungkin gak ke sana, saya kesini nih, mungkin gitu kan. Wah gila Kang, keren 4 hari kayak gini. Bukan masalah keren Kang, udah hampir mati Kang di sini gitu kan. Sampai dari Mapala, ya kita nyaut dong, iya gini, pantesan masih hidup. Mungkin kalau pendaki biasa udah nangis kali bang, udah nggak jelas tuh berenam, mungkin mencar kali ya. Logistik aman, ya Kang masih ada air, gokil kata dia. Dan dia bilang tentang perihal itu lah ya, nanya, lu di jalan gimana? Gue cerita dong masalah gue dikasih unjuk sama cewek jalan puncaknya nih. Dia bilang gini, itu Kang cewek pernah pendaki tahun berapa gitu meninggal, tapi gue tahan. Kang nanti aja ya bahas masalah itu ya, gue bilang, karena ini masih di daerah gunungnya bang. Yaudah Kang, nanti kamu turun dari mana? Saya Pemancar. Oh Pemancar mana Kang? Turun, nanti bareng sama saya. Gue turun bareng sama dia bang. Akhirnya udah di hari kelima gue turun. Nyampe base camp gue jam 2:30 sore atau 3:30, udah sore pokoknya. Nah di situ gue ketemu petugas bang, kayak ranger gitulah ya. Dia nanya, Kang baru turun? Iya. Itu nggak apa-apa, pada berdarah. Ntar Kang ya, saya naruh keril dulu. Saya juga mau nanya-nanya ke Akang nih. Oh iya siap. Langsung gue taruh keril, gue mandi bersih-bersih. Gue ke ruang registrasi nih bang. Kang, ada yang lagi free gak? Saya mau ngobrol dong, saya gituin kan. Emang kenapa? Saya habis nyasar Kang. Serius nyasar? Kata dia. Iya Kang. Lihat mana emang? Laut Cikajang, gue kata gitu kan. Oh iya. Langsung, mau ngopi dulu gak? Boleh Kang, kopi hitam ya, kopi hidung. Ya udah, ngopi dah. Gue cerita nih bang, awalnya kenapa gue bisa nyasar. Udah lagi gue jelasin. Terus kayak sosok domba itu bang, gue ceritakan. Kang, saya di atas tenda saya ditiban pasir gitu kan. Dia bilang kalau ditiban pasir, disiram pasir itu kuntilanak kata dia, lagi ngeludah. Katanya sih gitu, tapi gue nggak tahu kan. Terus, nih Kang, saya jalan, itu saya ketemu setan kayak pohon gitu kan, kayak pohon-pohon gitu. Itu apa Kang? Oh iya itu pernah tim SAR kata dia. Itu berapa tahun yang lalu gue lupa, pernah ngesar orang gitu bang di situ. Ya itu dia Pak. Makanya saya pernah belajar nih Pak masalah pelajaran ini. Kalau ada yang ngesar berarti nggak terlalu jauh sama jalan utama bang. Mungkin antara 4-5 jam gitu, karena tim SAR pun nggak mau belusukan ke hutan-hutan yang belantara, nggak mau banget gitu. Bukan nggak mau sih, mungkin ada, cuman nggak terlalu jauh gitu bang. Saya ngeliat ini Pak, kayak sosok cewek gitu kan. Mungkin saya percaya sama Allah ya Pak, Allah yang ngasih jalan. Cuman mungkin dia dari perantaranya nih Pak. Si Gotri ini ngelihat sosok cewek. Katanya pakaiannya yang gue cerita tadi bang, seperti itu. Awalnya si Gotri bilangnya jahat nih cewek gitu kan. Nah akhirnya saya bilang aja ke cewek minta bantuan. Terus dia ngapain? Nggak ngapa-ngapain Pak, justru dia ngasih nunjuk saya jalan. Saya nggak ngelihat sosok cewek itu, yang ngelihat si Gotri. Iya, sampai akhirnya Kang, saya nanjak kayak tebing gitu Kang. Itu 80 derajat mungkin kurang lebih kemiringannya. Itu awal saya nggak percaya, saya naik ketemu jalan Kang. Si Akang langsung begini kan yang awal lah. Masya Allah kata dia. Beneran Kang? Beneran Bang, ngapain saya bohong Pak? Masya Allah. Kenapa Pak? Wah gila Kang, untung sampean masih hidup ya. Dia cerita sosok cewek yang pendaki itu Bang. Katanya pernah di sini ada pendaki dari kota Tet gitu ya. Pernah hilang di Gunung Cikuray. Dan kata beliau sampai sekarang sosok pendaki itu nggak ditemuin.
sosok mayatnya ya gitunya si almarhum itu bang. Dan kata si beliau sering pendaki ngelihat sosok dia gitu, sosok si cewek ini yang pendaki ini yang nolongin gue bang gitu. Cuman gue pribadi waktu itu emang nggak percaya bang, maksudnya ya gue nggak tahu berita itu, gue nggak tahu info itu. Bahkan ini sebagian kan ada orang dia nggak tahu kalau ada pendaki pernah meninggal gitu, gue nggak tahu kan. Jadi lo berenam semua tuh juga nggak tahu ya? Nggak ada yang tahu karena kan waktu itu minim banget informasi gitu. Mungkin kalau anak sekarang mah udah ya kejadian jatuh di gunung aja udah viral kan. Kalau dulu kan emang nggak tahu apa-apa gitu. Si bapak bilang gini, Dek, oh, Kang, yuk ke dalam ruangan yuk, kata si Kang gitu. Ya udah, gue diajak nih, gue Gotri sama si Kodok bokinnya kan. Udah si Akang cuma diemin gue dalam ruangan itu bang, kayak secret gitu kan, kayak ruangan entah terima tamu, entah base camp gitu. Diemin, udah Kang, udah ada 10-15 menit, gue keluar lagi. Kata gue, ngapain sih Kang? Gue nggak apa-apa. Nah pas sudah selesai, buat netralisir, kata dia gitu. Ya jangan sampai nanti diikutin sampai rumah, kata dia gitu. Nah ini kenapa gue bisa melakukan hal itu bang? Gitu. Gue anggap sih gue nggak nyasar kemarin. Gue cuman untuk mencoba bertahan hidup di hutan gitu. Mungkin kalau emang nyasar kita nggak tahu arah bang. Emang waktu itu gue tahu arah gitu, tahu arah turun gitu. Kalau gue turun gue masih bisa, cuman gue mencoba untuk sampai puncak gitu. Nah jadi ya buat teman-teman juga gue berharap ya belajar hal-hal yang kayak gitu. Walaupun buat apa sih nggak kepake, buat apa sih di gunung gue nggak boleh nyasar kok. Gue nggak pernah nyasar. Kita nggak tahu bang di gunung seperti apa gitu kan. Yang awal gue baik-baik aja, gue aja masih bisa nyasar kayak gitu kan bang. Senior gue bilang kalau lu sampai puncak, kalau lu nyasar gunung tuh kerucut gitu. Usahain lu nanjak terus. Yang penting lu tahu arah mana barat, mana timur, mana selatan, kata senior gitu kan. Walaupun lu nggak pakai peta gitu. Karena kalau lu melipir ke arah barat, melipir lu. Sedangkan puncak lu tembak ke arah selatan, tetap lu bakal balik lagi ke selatan gitu. Bukan berarti kita begini aja, enggak. Kita tahu arah juga. Intinya sih ya gue bukannya sok menggurui ya Bang Fajar ya. Kalau emang lu hobi naik gunung, ya lu pelajarin tentang SOP gunung. Oke deh. Tapi setelah kejadian itu semuanya udah kembali normal lagi ya? Nah iya, alhamdulillah kita sampai rumah nih Bang. Sampai rumah si sosok si Gotri ini masih diikutin sama sosok yang kepala domba itu katanya. Jadinya sampai rumah si Gotri kayak beda aja bang gitu. Sama kejadian dia pernah di 2012 naik gunung gede, sama kejadian kayak gitu. Akhirnya diobatin, alhamdulillah sehat-sehat aja sampai sekarang gitu. Ya cerita gua kali ini ya lebih rentannya tentang masalah diri kita sendiri sih bang, untuk para pendaki gitu ya. Ya hilangin rasa egoisnya kita gitu ya. Ya banyak-banyak belajar lah ilmu-ilmu yang lu anggap nggak penting. Ya sekedar tahu boleh lah kayak gitu. Jangan sampai nggak tahu banget gitu. Kalau emang udah aktif di gunung, seenggaknya lu tahu gunung tuh. Sebenarnya naik gunung, kalau mau naik gunung baca-baca dulu lah ya. Ya pasti itu bang, bener. Jangan ngikut temen aja nggak tahu apa ya. Itu dia. Oke. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa sekali ya dari Mas Badru ketika mendaki Gunung Cikuray. Sebelum gue akhiri, ada beberapa pertanyaan nih yang pengen gue tanyain sama Mas Badru. Jadi Mas, lu tuh udah berapa tahun total jadi pemandu? Kalau untuk jadi pemandu, gue mulai aktif di 2015 gitu, sampai 2021 sekarang. Udah hampir 6 tahun ya aktif di dunia travel gunung. Oke, dan pas jadi pemandu punya pengalaman horor juga? Mungkin gini ya bang ya, gue naik gunung Semeru mungkin udah 26 sampai 27 kali. Mungkin kalau kejadian misteri 2 kali aja gitu. Jadi setiap gue naik gunung nggak selalu dengan misteri, hanya beberapa aja gitu bang. Mungkin salah satunya cerita gue berbagi di RJL 5 dan tetangga sebelah kayak gitu sih. Nggak terlalu banyak sih kisah misteri. Kadang-kadang juga netizen juga salah nangkep ya, misalnya kita ada cerita horor di gunung gitu. Padahal kan belum tentu semua orang ke gunung pasti ngalamin horor ya. Betul. Bisa aja di jalanan, di rumah juga bisa ya. Bisa, jadi nggak semuanya di gunung gitu. Dan nggak semua pendaki gunung ngerasain hal-hal yang seperti itu. Mungkin ada juga teman-teman yang di rumah, wah gua aja naik gunung nggak pernah ngerasain horor, masa si Badru horor mulu.
ya lu berapa kali naik gunung gitu maksudnya bang. Mungkin yang gue bilang tadi, gue ke Semeru nganter tamu udah 20 sampai 27, yang ngerasain cuma 2 kali di Semeru gitu kan, hal-hal horornya ya gitu. Mungkin teman-teman ke Semeru cuma sekali gitu kan, mungkin gitu. Dan ke gunung yang lain-lainnya, Rinjani seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong Rinjani nih. Kan lo di video pertama janji tuh sama netizen mau cerita tentang Gunung Rinjani. Iya. Kenapa nih? Kok sampai sekarang belum dicerita-ceritain nih? Kalau untuk Rinjani teman-teman ya, sebenarnya gue pengen banget ceritain tentang Gunung Rinjani ya bang. Cuman teman-teman gue yang sependakian waktu itu beberapa orang ada yang nggak setuju bang, masalah kita dipublikasikan karena itu terlalu banyak orang yang nanti terkait dalam perjalanan itu. Padahal itu seru banget kisahnya bang, banyak pelajaran, mungkin edukasinya 70%, sisanya misteri. Tapi kenapa kita bisa nyasar? Karena misteri gitu. Sisanya pelajaran, edukasi. Jadi tuh nggak bisa lo ceritain nih? Mungkin nanti gue bicarain lagi ke teman-teman. Kalau misalkan dia mau cerita, langsung gue suruh berdua di sini. Itu serem banget sih bang. Kisahnya langsung di sini ya? Insya Allah nanti gue bilangin orangnya dia mau ke. Makanya lo komen yang banyak, terus push aja nih si Badru biar cerita lagi di RJ5. Iya, amin. Jadi tujuan gue ya berbagi cerita bang. Kalau ada kata bahasa, muda berkelana, tua bercerita. Ya mungkin udah waktunya ya gue cerita di masa pandemi seperti ini, kayak gitu, untuk menghibur teman-teman semua. Gitu bang. Oke deh. Gue rasa cukup demikian ya episode Om Mamat pada kali ini. Thank you banget nih Mas Badru telah menyempatkan waktunya buat datang ke RJ5. Maaf jika ada kata-kata salah. Oke, sama-sama nih bro. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Bang Badru, RJ5 undur diri. Ciao.